Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Malam hari ini Tuhan memberi kami kesempatan boleh kumpul lagi di rumah-Mu. Kami memuji Tuhan, mendengarkan kesaksian yang menguatkan iman kami bahwa Tuhan hidup dan Tuhan bekerja secara aktif, memelihara, menyertai dan menolong kehidupan anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Siapkan hati pikiran kami seperti tanah yang subur, agar firman itu boleh hidup, boleh bertumbuh, boleh berbuah berlipat-lipat ganda. Tuhan sendiri pakai hamba-Mu yang lemah, terbatas dan hina-hina ini. Berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah saudara, menjelang Jumat Agung, hari Jumat depan. Jadi Jumat depan kita merayakan kematian Tuhan Yesus bagi kita. Jadi gak ada PRT ini, kita akan kumpul di sanctuary, kita akan beribadah bersama-sama. Nah menjelang Jumat Agung depan, saya ingin mengajak kita memikirkan sebuah tema, yaitu makna perjamuan kudus. Makna perjamuan kudus. Ada 3 pertanyaan yang akan kita pikirkan sebelum kita belajar firman. Yang pertama adalah sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Dia mengadakan perjamuan terakhir dengan para muridnya, yaitu dengan makan roti tidak beragi dan minum anggur. Perjamuan ini disebut juga dengan perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus. Jadi kalau saudara mendengar kata perjamuan Tuhan, perjamuan terakhir, perjamuan kudus, itu istilahnya sama. Tapi kita biasa menyebutnya perjamuan kudus, ya, karena memang upacara kudus di dalam Alkitab itu ada 2, yaitu upacara baptisan disebut baptisan kudus, dan yang kedua adalah perjamuan kudus, sakramen. Kita ada 2 sakramen, kita berbeda dengan Katolik Roma yang menambahkan sakramen-sakramen lain, kita hanya 2, yaitu sakramen baptisan dan sakramen perjamuan. Sakramen artinya upacara kudus. Nah, menurut saudara, kenapa perjamuan terakhir ini, perjamuan dengan makan roti tidak beragi dan minum anggur ini disebut perjamuan kudus? Jadi apanya yang kudus? Ya, kira-kira apanya yang kudus sehingga disebut perjamuan kudus? Apakah rotinya kudus? Kudus nggak rotinya? Apakah anggurnya kudus yang dibeli di supermarket itu? Rotinya juga dibeli dari toko atau dari lewat internet. Atau pendetanya yang memimpin itu kudus? Atau gerejanya kudus? Disebut perjamuan kudus karena yang kudus itu, yang kudus tentu hanya Tuhan. Manusia mana ada kudus sih, ya kan? Tempat gak kudus. Tapi Tuhan sendiri yang kudus. Dan Tuhan mengkuduskan upacara seperti ini dalam perjamuan terakhir, sehingga diminta supaya para murid melakukannya secara terus-menerus untuk mengenang siapa? Mengenang Tuhan Yesus yang kudus itu, mengenang Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib itu, ya. Jadi disebut perjamuan kudus atau upacara kudus sebab kita melakukannya di dalam nama Tuhan yang kudus, Tuhan Yesus yang kudus, Tuhan yang maha kudus. Jadi bukan pendetanya, bukan rotinya, bukan anggurnya, bukan tempatnya, bukan lokasinya. Ini kita harus bisa membedakan dengan baik, ya. Sama dengan baptisan kudus, bukan airnya, bukan lokasinya, bukan caranya, tapi memakai nama Allah Tritunggal yang kudus. Dan hari ini kalau kita melakukan perjamuan, berarti kita melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus yang kudus itu, yang sudah mati bagi kita. Nomor 2, Tuhan Yesus berkata, dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Yohanes 6 ayat 55. Yesus bilang sama para murid dan orang banyak, ya, bahwa
Dia bilang dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Bagaimana saudara mengerti pengertian ini? Perkataan Tuhan Yesus itu bagaimana saudara mengerti? Hurufiah? Simbolik? Ya? Atau ada makna lain? Ya. Nah, waktu Yesus mengucapkan ini di Yohanes 6, terjadi perselisihan, terjadi konflik, terjadi debat, terjadi argumen. Ya. Dan nanti kita akan lihat apakah yang dimaksud Tuhan Yesus itu benar-benar. Dia bilang benar-benar makanan dan benar-benar minuman. Apakah benar-benar itu adalah hurufiah atau hanya simbolik saja atau ada makna lain secara teologis yang nanti kita akan lihat dalam pelajaran hari ini. Tapi itu menjadi perhatian kita. Nomor 3, menurut saudara apakah roti dan anggur dalam perjamuan itu mengandung khasiat khusus? Dalam perjamuan kudus itu ada roti dan anggur. Apakah roti dan anggur itu mengandung khasiat yang khusus, yang spesial? Ya, ada khasiatnya enggak? Kenapa? Ada khasiatnya. Khasiat apa? Bisa buat lebih sehat, buat lebih kuat, kayak orang Japo, makanan sehat. Ya. Khususnya apa? Seperti sesuatu yang mendatangkan mujizat. Ada khasiat nggak? Ini menjadi sebuah diskusi yang cukup panjang, karena kalau nggak ada khasiat, kenapa dilakukan? Ngapain kita makan roti dan anggur kalau nggak ada khasiatnya? Tapi kalau ada khasiatnya apa? Bikin badan lebih sehat, bikin jiwa lebih seger, bikin stresnya sembuh, ya, yang depresi jadi tidak depresi lagi, ya, bisa membawa keuntungan. Seperti agama-agama lain ada sesuatu yang khasiat kan, orang jauh-jauh dari tanah suci bawa pulang air suci, ya kan? Berbotol-botol, bergerigen-gerigen, ya. Di India dari sungai mana? Ya, ada yang suci bawa pulang air kudus, ya. Apakah seperti itu? Roti dan anggur itu ada khasiat khusus nggak? Sehingga ini harus benar-benar disimpan ini ya, ini benar-benar wah mahal nih, apalagi kalau ambil dari Yerusalem atau mana gitu ya, sehingga ada waktu ke Kana itu tur ke Kana Yerusalem, wah ini anggur spesial ini, Yesus mengubah air jadi anggur, jadi bisnis jualan anggur di situ ya, kota Kana. Apakah seperti itu? Nah, hari ini kita akan melihat apa kata firman Tuhan. Apa makna teologisnya, makna rohaninya kita melakukan perjamuan kudus. Di gereja kita melakukannya tiap bulan ya, minggu pertama. Dan nanti Jumat Agung, Jumat depan kita akan perjamuan kudus sama-sama ya. Mari kita baca firman Tuhan dari Yohanes 6 ayat 51 sampai 56. Yohanes 6 ayat 51 sampai 56, kita buka suara membaca bersama-sama ya. Ini kok dari 49 ya, diketik ya. Ya, kita baca dari 49 nggak apa-apa. Ya, sampai ayat ke 56. 1, 2, 3. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, dia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku,
Ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Jadi perkataan yang sangat sulit, bukan? Salah satu perkataan Tuhan yang sulit dimengerti pada zaman itu saja, sampai orang-orang Yahudi bertengkar. Ya. Sampai abad pertama saja perkataan ini kemudian menjadi pegangan bagi orang-orang yang membenci kekristenan dan menuduh, memfitnah bahwa orang Kristen itu ibarat kanibal. Sebab katanya dalam perjamuan itu mereka benar-benar makan daging manusia dan minum darah manusia. Itu kan kanibal, yang primitif, yang benar-benar makan daging orang dan minum darah. Ya. Ini menjadi bahan untuk menyerang orang-orang Kristen dan menjatuhkan orang-orang Kristen pada abad pertama. Nah, dari pembacaan firman Tuhan di atas kita akan pelajari beberapa makna teologis, makna rohani dari perjamuan kudus, perjamuan terakhir yang kemudian Yesus lakukan setelah dia mengatakan perkataan sulit ini. Pada perjamuan terakhir dia mempraktekkan apa yang dia katakan. Ternyata murid-muridnya tidak benar-benar makan daging dia dan minum darah dia. Right? Nah, kita akan lihat apa sih maknanya perjamuan kudus dengan makan roti tidak beragi dan minum anggur. Yang A, daging dan darah Yesus sebenarnya bermakna simbolik. Simbolik. Ayat 49 sampai 51 dan ayat 55 dari catatan sejarah gereja. Ya. Jelas sekali bahwa para rasul, para murid Yesus tidak secara hurufiah makan daging Yesus. Termasuk pada perjamuan terakhir ketika Yesus makan perjamuan kudus dengan murid-muridnya, Yesus tidak mengatakan, nih dagingku gigit silakan, nih potong nih jariku, ya, tanganku, enggak. Di catatan sejarah dan fakta kenyataan mengatakan tidak. Jadi bukan hurufiah makan daging Yesus dan bukan hurufiah minum darah Yesus. Bukan ibarat orang kanibal yang primitif, bukan sama sekali. Roti dan anggur itu bermakna spiritual. Jadi bermakna rohani, bermakna teologis, yaitu apa? Lambang kehidupan kekal. Yesus bilang, kalau kamu tidak makan dagingku dan tidak minum darahku, tidak ikut menderita, itu menambahkan kematian Yesus. Kamu tidak akan mendapatkan hidup kekal. Jadi sebenarnya darah Yesus dan daging Yesus itu penderitaannya, kematiannya itu menghasilkan apa? Hidup kekal. Kalau kita bandingkan dengan Matius 26, nanti saudara pulang baca Matius 26 sampai 29, Yesus mengatakan minumlah. Ya. Cawan ini adalah perjanjian baru, minumlah. Untuk apa? Pengampunan dosa bagimu. Jadi sebuah simbol lambang pengampunan dosa. Dengan pengampunan dosa maka kamu dikuduskan. Dengan dikuduskan maka kamu layak masuk kerajaan sorga, menerima hidup kekal. Sama dengan 1 Korintus 11 23 sampai 29. Ya, mengakui dosa kemudian menerima Yesus Kristus mati menggantikan hukuman dosa kita. Itu simbolnya. Ya, itu sebabnya kita beda dengan konsep transubstansiasi. Nah, gereja yang berlatar belakang Roma Katolik percaya roti dan anggur itu, ya, perjamuan kudus, makna perjamuan kudus itu adalah perubahan, transubstansiasi, artinya substansi dari roti dan anggur itu, ya, berubah, berubah. Jadi waktu sang imam itu memberkati roti dan anggur, pada saat itu roti berubah jadi dagingnya Yesus, anggur berubah jadi darahnya Yesus. Itu namanya transubstansiasi. Substansi roti berubah jadi substansi daging, substansi anggur berubah jadi substansi darah. Jadi benar-benar makan dan minum. Sedangkan Martin Luther yang mengadakan
Reformasi dia bilang, no. Mana mungkin seorang imam bisa berdoa dan kemudian roti itu berubah jadi daging dan anggur berubah jadi darah. No, yang benar adalah konsubstansiasi. Kon artinya apa? Sama. Bukan berubah, tetapi nilainya sama, substansinya sama. Bahwa roti dan anggur itu dalam perjamuan nilainya secara teologis, substansinya sama dengan darah dan daging Yesus. Nah, ini Martin Luther. Tafsiran Martin Luther hari ini dipegang oleh gereja Lutheran. Gereja Lutheran percaya ini. Nah, kita latar belakang gereja reformasi. Tapi Alkitab tidak pernah mengajarkan, Yesus tidak pernah bilang sama murid-muridnya, nanti ya kamu lakukan perjamuan kudus itu, coba baca 1 Korintus 11, Yesus udah pesan gitu. Nanti ya kamu doain tuh roti dan anggur supaya berubah. No. Yesus juga gak pernah bilang, nanti itu roti dan anggur harus ingat loh, sangat spesial loh, itu ada khasiatnya loh. Itu khasiatnya sama dengan dagingku dan darahku. Yesus gak bilang begitu. Jadi waktu mereka diskusi antara Martin Luther, Reformator dan Calvin, dan satu lagi adalah Zwingli, mereka bertiga teman baik suka diskusi, dan Zwingli-nya mengatakan, saya usulkan. Dia bilang, harusnya ini makna simbolik yang bernilai teologis. Jadi roti itu hanya simbol daging Yesus, ya, penderitaan Yesus di atas kayu salib. Dan anggur itu hanya simbol dari darah Yesus. Nah, saudara pilih mana? Transubstansiasi, konsubstansiasi, atau simbol saja? Kalau dikasih 3 ini, saudara pilih yang mana? Simbol? Banyak gereja yang percaya ini, tapi Calvin agak berbeda. Mereka waktu diskusi, Calvin dia bilang, saya kurang setuju dengan simbol. Kalau kita percaya trans itu jadi mistis, dia bilang. Si imam itu seolah-olah hebat, dia bisa mengubah, ya, dan doanya bisa mengubah roti dan anggur. Gak setuju. Kon juga gak setuju. Masa roti dan anggur yang kita beli, yang kita pakai itu substansinya sama dengan tubuh dan darah Yesus? Juga kelihatan ada sedikit nilai mistiknya. Jadi aneh, nanti jadi tahayul. Tapi kamu Zwingli oke juga sih, kamu percaya lambang. Tapi ingat, kalau hanya lambang, lama-lama itu jadi jenuh. Kita tiap kali perjamuan, rasanya nggak ada artinya. Ya, sudah kalau pakai tanda salib, banyak orang pakai tanda salib kalung ya, itu kan lambang penderitaan Tuhan. Lama-lama saudara ada merasakan, wah Yesus ya, mati bagian. Kayaknya jadi biasa lama-lama. Lambang itu lama-lama bisa jadi biasa. Jadi gak ada makna yang spesial. Padahal kita mengingat Yesus yang mati loh bagi kita, menderita berat. Lalu Calvin bilang, aku usulkan begini. Sebenarnya lambang plus kehadiran Tuhan, itu yang betul. Jadi pinter sekali dia. Calvin bilang, saya percaya waktu kita melakukan perjamuan kudus itu, makan roti dan anggur dalam upacara yang sakral spesial itu, Yesus sendiri yang hadir. Dia yang memimpin. Dia yang mengundang kita ke perjamuan itu, bukan pendetanya, bukan pemimpinnya, bukan imamnya. Jadi yang harus ditonjolkan adalah Yesus. Dia hadir secara roh, dia maha hadir, dan dia ada di situ mengundang kita makan sama seperti perjamuan terakhir. Dia bilang sama murid-muridnya, minumlah darahku, makanlah dagingku. Ini memberimu hidup kekal, memberimu pengampunan dosa. Jadi ingat, setiap kali melakukan perjamuan kudus, Yesus hadir secara khusus. Sebab dia adalah pemimpinnya. Dia adalah yang mengundang kita ke perjamuan itu. Jadi begitu spesial, setiap kali spesial. Karena kita mau ketemu siapa? Raja sekarang raja yang mati bagi kita. Nah, jadi Calvin mencoba mendamaikan 3 konsep itu. Dan sampai hari ini gereja reformasi, gereja-gereja Injili memegang konsep ini. Dan kita pun percaya. Menurut saya pandangan Calvin adalah yang terbaik. Oke, lalu apa aplikasinya bagi kita? Aplikasinya, memang kita perlu hormat terhadap perjamuan kudus. Dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dan seterusnya dikatakan, jangan kamu sembarangan
Kamu harus mengakui dosamu. Kamu harus mengoreksi diri, memeriksa diri. Jangan sembarangan, harus hormat terhadap upacara kudus itu, perjamuan kudus. Ya, yang dikuduskan Tuhan, disebut sakramen itu. Tapi hati-hati, janganlah jadikan roti dan anggur itu sebagai jimat atau tahayul. Ada gereja yang begitu kan? Ini spesial nih ya. Ayo, ya, engkong gua gak datang, nenek gua gak datang, lalu ke gereja dia khusus minta sama Pak Pendeta ya, dibungkus, taruh di ziplock atau di mana pulang, ya, dijadikan tahayul, jimat. Bila perlu jadi temenin dia tidur atau untuk obatin si A, si B, dijadikan kayak obat khusus, jimat dukun, bukan. Jangan ada unsur tahayul, jangan ada unsur jimat ya, yang kemudian begitu mendewakan benda, itu kan hanya benda ya. Walaupun dikuduskan untuk perjamuan kudus, tapi itu hanyalah benda. Jangan menjadi jimat atau tahayul, tapi Tuhan Yesuslah yang harus ditinggikan dan difokuskan. Oke, kedua, apa maknanya perjamuan kudus? Makan roti dan minum anggur berarti persekutuan dalam kematian Kristus. Ayat 53 sampai 54, kemudian ayat 56. Jadi ingat, setiap kali kamu menerima perjamuan kudus, roti dan anggur itu, kita sedang bersekutu dengan Tuhan, menyatu. Kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, ada sebuah kesatuan. Seperti dia katakan dalam Yohanes 15, barang siapa tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja. Di luar aku kamu tidak bisa apa-apa. Di luar aku kamu seperti carang yang lepas dari pokoknya, yang akan kering dan tidak berbuah dan kemudian akan dicampakkan keluar dan dibakar. Jadi ini adalah sebuah persekutuan dengan Kristus dalam kematiannya, dalam penderitaannya, yang memberi kita sebuah jaminan pengampunan dosa, pasti, bukan mudah-mudahan, dan jaminan hidup kekal. Baca Yohanes 15 ayat 5-7, Roma 6 ayat 23, Matius 26 sampai 29. Jadi ingat, ini spesial, ini begitu khusus, begitu unik. Sebab waktu itu secara spiritual kita bersatu di dalam Tuhan. Sebuah persekutuan yang sangat indah. Dan apa aplikasi? Perjamuan kudus mengingatkan kita tentang penderitaan Kristus yang sangat mahal, yang tidak, kurang kata tidak disini tambahkan, yang tidak terbayarkan dengan apapun. Tidak terbayarkan dengan apapun. Sebab itu hendaklah kita senantiasa bersyukur, dengan giat dan setia memberitakan Injil keselamatan melalui pengorbanan Kristus kepada banyak orang. 1 Korintus 11, Yohanes 15 ayat 8, 2 Timotius 4 ayat 1-2, beritakanlah Injil. Baik atau tidak baik waktunya, ini penting sekali. Jadi dari makna masa lalu, kita mengingat kematian Yesus, persekutuan itu dibawa kepada hari ini. Yesus mengatakan, beritakanlah Injil keselamatan itu, baik atau tidak baik waktunya. Minggu depan kita tentukan minggu ini ya, hari Minggu ini Minggu KKR, Minggu Penginjilan ya, Minggu Revival, Minggu Kebangunan Rohani. Kita akan buat setiap minggu kedua menjadi sebuah ibadah yang spesial setiap minggu kedua. Tapi permisi tanya, sebenarnya kok penginjilan itu, ibadah penginjilan itu baiknya kapan? Natal, Paskah, atau minggu kedua seperti kita? Mana terbaik? Paskah atau Natal? Harusnya setiap hari, sebab dibilang apa? Kabarkanlah Injil, baik atau tidak baik waktunya. Jadi jangan, aduh ini kayaknya musimnya nggak baik, ini nggak kabarkan Injil dulu lah. Kayaknya ini minggu ini nggak cocok ini. Ya ini cuaca nggak bagus. No. Kalau kamu bersatu dengan Kristus di dalam penderitaannya, ada sebuah kerinduan di hati. Ada sebuah keinginan Tuhan, bersatu dengan engkau, dosaku diampuni. Sekarang aku ingin memberitakan pengampunan dosa ini bagi orang lain. Gak tunggu kapan, Natal, Paskah, atau minggu khusus. Anytime. Sebenarnya kalau Tuhan kasih hidup setiap hari itu, coba belajar memikirkan tiap pagi. Tuhan, aku bersyukur hari ini ditambahin 24 jam.
boleh nggak Tuhan, sepanjang hari ini mungkin 10 jam dari pagi jam 9 atau jam 8 sampai malam jam 9, izinkan saya ketemu satu orang atau saya bisa membagi Injil kepada satu orang. Bagus nggak? Saya rindu saudara punya tekad seperti ini. Saudara bisa share lewat teks, lewat WhatsApp, lewat telepon, ya. Share, bagikan Injil keselamatan itu minimal kepada satu orang. Sehingga saudara mulai menciptakan setiap hari itu adalah hari yang berkualitas. Hari ini hidup saudara kualitas nggak kira-kira dari pagi sampai hari ini? Cukup kualitas nggak? Atau ya biasa Pak, rutin bangun pagi sikat gigi, ya minum kopi, makan roti, lalu ke kantor 8 jam menghadap komputer kayak berhala, lalu pulang lagi, ya masuk ke kamar, buka kulkas, lihat ada makanan, kalau nggak ada makanan super mie, lalu tidur. Besok pagi sama lagi ulang-ulang, yang spesial cuma PRT, ya karena malamnya ke sini ke IGNC dapat makanan gratis, enak lagi, ada pecel, ada ada kue pancong, macam-macam. Apa yang membuat hidup saudara berkualitas? Ini pertanyaan yang sangat penting. Kalau Tuhan tambahkan 1 hari kepadamu besok, bagaimana membuat hari besok berkualitas? Minimal saudara duduk sini ini cukup berkualitas, belajar firman Tuhan dengan kesaksiannya. Tapi coba pikirkan, Tuhan boleh nggak aku diberi kesempatan membagi Injil Tuhan kepada 1 orang setiap hari? Saya harap ini menjadi sebuah tekad. Kalau saya masih hidup, nafasku masih ada Tuhan, aku ingin membagikan Injil keselamatan untuk 1 orang. Saya belajar dari William Booth. Saudara tahu William Booth? William Booth itu pencetus Salvation Army. Ya. Dia doanya lebih berani lagi. Tuhan, kalau hari ini saya belum cerita Injilmu kepada 1 orang, jangan kasih saya tidur. Jadi dia gak bisa tidur, dia melek terus. Dia bilang 1 malam dia itu belum, karena sibuk 1 hari itu belum cerita kepada siapa. Malamnya gak bisa tidur. Jadi dia jalan keluar rumah, keliling, dia lihat ada 1 orang. Dia ceritakan Yesus, Injili orang itu. Orang itu terima Tuhan, dia pulang dengan megah. Malam itu dia tidur dengan nyenyak. Berani gak saudara doa seperti itu? Ya, hebat sekali ya. Saya belum sampai tahap itu. Tuhan, aku ingin cerita Injil kepada 1 orang, 2 orang, tapi tetap beri saya tidur. Tapi poin saya, kalau kamu sungguh mengalami bersekutu dengan Kristus, bersekutu dalam kematiannya dan penderitaannya, memberimu pengampunan dosa, kamu pasti ada sebuah dorongan, kerinduan mau share berita baik itu, ya. Kita hari ini dapat kue pancong spesial kan? Karena ini di Indonesia baru ada, tapi Dante masak buat kita. Dari tadi aja udah ngomong lebih 5 kali kue pancong. Padahal tadi nggak dipancong-pancong tadi, tapi enaknya bukan main. Kita bisa cerita. Sampai tanya, belinya di mana ya? Belinya di mana ya? Gue pengen coba. Pernah nggak sih saudara sampai orang tanya kamu, kamu udah diampuni dosanya ya? Diberi sukacita dan damai. Bagaimana caranya? Rahasianya apa? Coba cerita dong. Bisa nggak kamu buat Injil spesial itu? Sampai orang bertanya sama kamu, wajahmu kok bercahaya ya? Ada apa? Lalu kamu cerita, ya dosaku udah diampuni. Kalau malam dia aku mati, aku tahu aku ke surga. Aku nggak takut apapun di dunia ini. Kok bisa? Nah, kamu mulai cerita. Karena persekutuan dengan Kristus memberikan sebuah kerinduan dan keberanian untuk bercerita Injil, baik atau tidak baik waktunya. Amin. Yang terakhir, yang C. Apa maknanya? Perjamuan kudus itu, makan roti dan anggur itu adalah tanda iman bahwa orang Kristen akan menerima tubuh kebangkitan. Ayat 54b. Yesus bilang, aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Itu pengharapan terbesar. Pengharapan terbesar adalah bahwa roh kita yang sudah diselamatkan Tuhan itu, yang nanti roh kita meninggalkan tubuh ini, kelak akan mendapat tubuh kebangkitan yang baru. Ini dulu. Jadi setiap kali kita makan roti dan terima anggur, khususnya makan roti itu tubuh Kristus, kita ingat, ya Tuhan terima kasih.
dengan menderitanya tubuhmu, aku akan dapat tubuh baru. Tubuh kebangkitan yang gak sakit, yang gak susah, yang gak ngilu, yang gak perlu obat, yang gak akan menua, yang gak akan keriput, yang perfect, yang sempurna, yang indah, yang mulia, dan yang kekal. Ini sebuah pengharapan yang luar biasa. Ini sebuah penghiburan yang luar biasa, yang sempurna. Sehingga kita itu tidak berharap pada tubuh ini yang sementara ini. Tidak terlalu sedih, kecewa, dan kemudian menghina diri, membuang diri, bahkan ada yang pengen membunuh diri karena kecewa dengan tubuh ini. Dengan penderitaan dan kesusahan di dunia ini, kita jadi kecewa, cepat putus asa. No, perjamuan kudus itu mengingatkan kita bahwa tubuh baru itu bersifat indah, kekal, dan sempurna, yang memberi kita penghiburan, pengharapan yang terbesar dan termulia. Nah, apa aplikasinya? Perintah Tuhan Yesus untuk mengadakan perjamuan kudus secara terus-menerus menjadikan kita kuat dan teguh dalam menghadapi semua persoalan dan kesusahan di bumi. Jadi gak terlalu cengeng kalau ada sedikit penderitaan dan kesusahan yang terjadi, karena itu tiada bandingnya dengan penderitaan Tuhan yang terlalu besar. Tiada bandingnya ketika Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang percaya kepada aku, dia akan hidup selama-lamanya. Yohanes pasal 11, 25 dan 26. Ya. Kita tidak terlalu pesimistik dengan hidup yang penuh dengan tantangan dan kesulitan ini. Walaupun katanya Trump bikin pusing. Ekonomi, politik, apalagi kriminal, yang tadi di-sharingkan, dan hal-hal apapun di bumi ini tidak membuat kita pesimistik dan tidak membuat kita kecewa dan kemudian putus asa. Ya. Sebab ada pengharapan yang lebih besar, tubuh kebangkitan yang baru. Ada kekuatan yang lebih besar, yaitu apa? Persekutuan dengan Kristus yang memberi kita kekuatan itu tadi. Daripada manusia siapapun. Tubuh kebangkitan yang dijanjikan Tuhan bersifat mulia. Sebab itu tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan yang sementara. Ini menjadi pegangan, prinsip hidup dalam dunia ini. Sehingga orang Kristen harusnya tidak boleh cengeng. Tidak boleh gampang mengeluh, tidak boleh gampang menyerah, harusnya tidak boleh menyerah sampai detik dan nafas yang terakhir. Sebab itu janganlah saudara cepat kecewa dan putus asa, tapi setialah dalam beribadah, setialah dalam melayani pekerjaan Tuhan, setialah dalam pekabaran Injil, setialah di dalam melakukan pekerjaan kerajaan Allah, sebab ada upah, dan upahmu itu tidak sia-sia tapi bernilai kekal. Amin. 1 Korintus 15, 57-58. Dan Filipi pasal 3, 20-21. Bagi kita hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Sebelum mati kamu dapat tubuh baru. Masih hidup dengan tubuh lama ini kita mengabarkan diri dan melayani. Dan fokusnya adalah Kristus. To live is Christ, to die is gain, bukan lost. Amin. Mari kita doa. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar tentang makna perjamuan kudus, perjamuan terakhir lewat firman-Mu. Ajar kami setiap kali kami menerima perjamuan kudus, kami mengerti maknanya, dan setiap kali kami disadarkan persekutuan dengan Engkau ya Tuhan, memberi kami kekuatan, penghiburan untuk mengatasi semua persoalan, penderitaan, tantangan, cobaan, ujian di muka bumi ini. Dan kami akan tetap tangguh sebab Engkau menjamin memberi kami kemenangan. Kami akan tetap setia sampai akhir apapun yang terjadi. Tolong kami Tuhan, supaya kami setia sampai nafas terakhir, baik dalam ibadah, dalam persekutuan, dalam pelayanan, dalam pekabaran Injil, dalam mengikut Tuhan menjadi murid-Mu yang sejati, yang berbuah lebat bagi kerajaan-Mu. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Amin.